Ya, memang sejumlah kebijakan publik muncul saat pandemi COVID-19 seperti tadi Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk jalur khusus sepeda. Tidak sedikit masyarakat yang dibuat bingung. Lantas bagaimana evaluasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum hingga masa PSBB transisi ini? Kami sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio melalui sambungan Zoom. Selamat petang Mas Agus. Selamat sore. Ya, dengan Tasya, Mas Agus, bagaimana Mas Agus Ya, melihat penerapan PSBB transisi ini di lapangan? ya sejauh ini kedisiplinan masyarakat menjadi tiang utamanya. Kalau dalam transisi ini masyarakat tidak disiplin, ya nanti akan terjadi ledakan yang saya sudah peringatkan sejak kira-kira bulan Maret lalu. Nah sekarang kan pertumbuhan terinfeksinya kan masih seribuan ya, jadi tinggi itu. Dan itu pun saya yakini belum real data karena kan di situ yang di swab itu ada swab pertama, kedua, ketiga. Jadi tidak dipilah-pilah oleh gugus tugas. Jadi kalau kita tidak disiplin, apapun kegiatan kita itu akan masih sangat membahayakan. Iya, dari kebijakan sendiri yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Anda melihatnya? Kebijakannya sih bagus ya, karena sepeda itu kan bagian dari transportasi non motoris namanya. Kalau di Undang-Undang 22 itu disebutnya non motoris, jadi tidak bermesin. Itu sepeda. Memang di semua negara-negara yang berada, sepeda itu bagian dari alat transportasi, bukan motor. Kita aja yang agak aneh bangsa ini, malah motor angkutan umumnya gitu ya. Jadi angkutan umum motor, maksudnya kendaraan bermotor, bus segala macam, plus non motoris yaitu sepeda. Iya, ini kan memang ada selain juga jalur sepeda, jalur khusus sepeda, tetapi kemudian juga ada sejumlah kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang sebenarnya mungkin sempat membuat masyarakat bingung begitu ya, seperti pelonggaran CFD saat ini, kemudian juga dibukanya mal-mal kembali. Apakah pada saat ini masa PSBB transisi cukup efektif menurut Anda? Begini, saya terus terang ngeri ya, karena apa? Ini adalah pandemi. Pandemi itu kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi pandemi itu harus punya scientific evidence. Apa scientific evidence yang sekarang dipakai oleh bangsa seluruh dunia? Yaitu tes PCR, bukan rapid test. Tes PCR 10.000 tes per 1 juta penduduk. Apakah kita sudah menggunakan itu? Jawaban saya belum. Sekali-sekali memang sampai, tapi belum. Kemudian juga yang data-data sekarang itu, kan kita tidak tahu itu rapid test pertama, kedua, atau ketiga. Ya, jadi dari data pun kita sebetulnya masih sumir, makanya banyak negara menolak kita singgah atau datang ke negara tersebut saat ini. Jadi kalau kita ingin merubah kebijakan, apakah itu namanya transisi, namanya apalah, saya terus terang belum bisa diyakinkan bahwa itu aman buat kita. Karena scientific evidence-nya masih kurang menurut saya. Oke, kebijakan mana yang menurut Anda masih perlu dievaluasi Ya lebih semua, lanjut? sekarang masa transisi itu kan merubah manusia bisa lalu ke mall, bisa lalu ke pasar. Iya. Apakah Anda mall sih oke terkontrol. Saya baru keluar dari mall, salah satu mall di Jakarta Selatan, aman. Tapi kalau Anda ke pasar, satu bulan yang lalu saya ke pasar Citerep, minta ampun itu. Nggak ada batasan-batasan. Cilengsi juga nggak terbukti tinggi yang terinfeksi. Kalau di kaki lima coba di sekitar Mampang sana itu, siapa yang bisa menang? Karena sudah bukan PSBB, sudah transisi, jadi dilonggarkan. Peluang betul, saya selalu katakan, ketika kelakuan PSBB tidak dikenakan sanksi dan tidak dikasih makan oleh negara orang yang tidak bisa makan karena mendadak miskin ataupun memang sudah miskin, ya tidak akan sukses. Saya terus terang khawatir. Jadi sebenarnya ini pada saat masa PSBB transisi ini sebenarnya perlukah diterapkan mungkin sanksi-sanksi yang lebih tegas atau bagaimana ini? Kalau begini ya, kalau membuat peraturan dan menjalankan kebijakan, karena kebijakan itu muncul dari peraturan tanpa sanksi. Lalu peraturannya banyak kecuali, lebih baik nggak usah diatur. Tapi saya tetap optimis bahwa kita akan bisa melalui ini, tapi saya tetap khawatir bahwa ini akan berjalan dan yang terinfeksi landai. Sekarang kan belum landai, masih naik terus.
Nah ini kalau seperti ini bahwa salah satunya kan CFD sudah diperbolehkan, kemudian juga terakhir-terakhir ini pasar-pasar juga kan banyak sekali dikhawatirkan menimbulkan klaster penularan yang baru Ya karena memang pasti. tidak ada penerapan dari protokol kesehatan yang cukup Ya, tegas begitu ya. Nah ini dan tidak ada sanksi kan? iya, betul. Ya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Sepertinya kebijakan-kebijakan ini dikeluarkannya tidak komprehensif atau harus lebih seperti apa ini? Karena sudah terpepet faktor ekonomi. Saya sudah ingatkan sekitar Februari Maret bahwa hati-hati karena ini waktu itu masih menteri masih dibuat bercandaan DPR segala macam soal COVID ini. Saya sudah ingatkan hati-hati. Nah, terus begitu terkena kan reaksinya jadi terlambat. Kita reaksinya terlambat 1,5 bulan. Lalu panik semuanya. Diatur memang gitu ya. Tetapi menurut saya, sekali lagi menurut saya, dan itu terbukti sekarang apa yang saya omongkan beberapa bulan lalu terbukti. Nah, jadi bagaimana terserah kalau sekarang mau dilepas karena sudah tentu soal ekonomi menjadi utama sekarang. Karena sudah di rumah 2 bulan itu ekonomi kan berhenti, yang kerja untuk hari itu untuk makan hari itu kan tidak bisa bekerja. Kan harusnya ketika di PSBB atau di karantina itu kan yang tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan dikasih makan negara. Tapi kan kita punya problem di bansos, di mana datanya tidak sesuai, ya kan? Iya. Nah jadi itu sehingga ya sudah lalu dibebaskan. Jadi saya punya pemahaman bahwa kita masuk ke kebijakan herd immunity. Oke, baik. Mas Agus, kita masih akan berbincang lebih jauh, tetapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali dengan dialog petang bersama dengan Mas Agus Pambagio mengenai evaluasi masa PSBB transisi. Mas Agus, ini seberapa besar sih kemungkinan PSBB transisi ini menjadi potensi awal gelombang kedua COVID-19? Saya bukan ahli pandemi ya, saya bukan dokter. Tapi kalau saya hanya memperhatikan bahwa kerumunan ini sudah tidak terkontrol, saya takut kalau saya kaget semuanya di itu tidak bisa dikontrol. Pasarnya pasar tradisional ya, tidak bisa dikontrol. Kemudian juga di warung-warung kan, warung prasmanan tidak boleh, restoran Tegal, warung Tegal itu kan sebenarnya setengah prasmanan, dia ngambil-ngambil. Nah gitu juga mesti tidak semua warung memang sembarangan itu, ada juga yang ditata dengan rapi. Tapi sekali lagi pengawasannya kan tidak ada. Siapa yang ngawasi? Ya kan? Kalau tidak menerapkan itu, yang paling tidak pakai masker, kita denda 250.000. Lainnya kan tidak. Padahal ngumpul itu jadi lebih berbahaya. Itu yang saya khawatirkan. Kan sekarang misalnya masuk keluar Jakarta kan masih pakai SIKM. Ya saya kemarin pakai, tidak ada tuh checkpointnya lagi sudah, karena sudah lebaran sudah selesai, nggak ada yang ngecek. Padahal kita masih harus apply. Ketika kita apply susahnya setengah mati. Saya sampai 4-5 kali diminta refresh komputernya. Akhirnya saya nyerah, bicara dengan pejabat yang di DKI, saya bilang ini bagaimana kita harus akhirnya saya dibantu, ya sudah mas datanya sini saya masukkan, selesai. Tapi kan bukan begitu maksud saya. Kalau masyarakat kan harus bisa melakukan itu sendiri, tapi tidak bisa. Kekisruhan itu berulang misalnya di pendaftaran sekarang nih, pendaftaran anak-anak itu juga komputernya juga parah. Ya, jadi banyak ibu-ibu dengerin saja nanti, pasti banyak yang protes. Jadi kembali ke PSBB begitu, yang mengawasi itu tidak ada. Meskipun saya tetap optimis, semoga sambil berdoa tidak ada gelombang kedua, tapi saya ngeri lihat apa yang terjadi. Ini sekarang saya di jalan macet kayak begini, bagaimana? Nggak tahu saya mesti bilang apa. Karena transisinya dilepas, tidak diawasi, tidak ada sanksinya. Jadi ini udah herd immunity, dilepas saja biarin. Yang saya khawatir nanti kalau betul-betul herd immunity, apakah tenaga kesehatannya sanggup mengatasi? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Oke, nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi. Iya, Mas Agus, menurut Anda Mas Agus, sanggup nggak sih pemerintah mengawasi kedisiplinan warga dan mencegah penyebaran COVID-19 gelombang kedua ini? Gini, dari awal saya sudah ingatkan bahwa kelemahan pemerintah menanggulangi COVID ini adalah dalam peraturan lalu kebijakannya tidak pertama ambigu karena tumpang tindih, kedua banyak kecuali, ketiga tidak ada sanksi. Padahal sanksinya jelas di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu ada. Nah, kalau ini sekarang tidak dilakukan, ya saya agak ragu bahwa kita akan bisa memanage kemungkinan akan muncul gelombang keduanya.
Karena kalau tidak, saya sekarang sudah, ya saya kan cuma hanya bisa bicara, memberitahu, menyampaikan, mengingatkan. Tapi kalau tidak dikerjakan kan susah. Seperti saya katakan tadi, masuk Jakarta kan pakai surat segala macam, keluar juga. Tapi kan tidak ada yang ngecek sekarang. Iya. Saya coba sendiri bolak-balik, nggak ada itu yang ngecek, sepi di jalan tol, katanya ada di jalan arteria. Bagaimana, kan harus ada setiap checkpointnya. Kalau tidak lah ngapain dibuat aturannya, ngapain dibuat kebijakannya kan gitu. Iya. Ini sebentar lagi kan kita akan memasuki era new normal, sudah tentu, karena ini sudah merupakan PSBB transisi, tetapi pertambahan dari orang yang positif COVID-19 di Indonesia sendiri masih tinggi begitu ya, Mas ya, masih seribuan, kurang lebih 1.000, sekitar 1.000 ya. Ini apakah kita siap untuk memasuki masa new normal, ataukah kita harus kembali lagi ke PSBB atau seperti apa? Perkiraan saya ya, saya lagi perkiraan saya ini bisa. Iya. Halo? Kemampuan pemerintah seperti sekarang ini, intinya apa? Yang tadi saya katakan, berarti milih tidak bertani, dia pergi. Karena saya juga terhadap tenaga kesehatan, apakah bisa ketika terjadi nanti, misalnya amit-amit jabang bayi, nanti sampai meledak, apakah Ya, Mas Agus, koneksinya sepertinya buruk. Baik. Ya, pemirsa, koneksi kita terputus dengan Mas Agus Pambagio. Pemirsa, Nusantara Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.